Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwatul iman, aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ternyata masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat Id setelah kita berjuang selama 1 bulan penuh menjalankan perintah Allah, saum Ramadan. Mudah-mudahan saum Ramadan beserta ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan selama sebulan penuh menjadi amalan solihan di sisi Allah. Hari ini waktu iman, aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman mengingatkan kepada kita di dalam surat 3 190-191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ya'ti liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi, perpindahan siang dan malam, malam dan siang, itu merupakan satu kekuasaan dan kebesaran Allah. Untuk siapa? Untuk ulul albab, untuk orang-orang yang menggunakan akalnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjelaskan siapakah ulul albab tadi? Ulul albab tadi adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dimanapun dia berada, tatkala berdiri, duduk maupun tatkala berbaring, dan senantiasa mentafakuri, memikirkan, merenungkan kejadian alam ini, termasuk tadi Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengganti siang dan malam, malam dan siang. Nah, itulah yang dilakukan oleh ulul albab. Itulah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang menggunakan akal fikirannya. Jadi senantiasa dia ingat Allah. Berbuat apapun selalu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan alam ini Allah. Yang menjadikan segala sesuatu sedikit pun pada diri manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ujungnya adalah la'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur. Hadirin ikhwati iman, aidat dan aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun mengingatkan kepada kita, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalahu sa'ati syai'in azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya satu saat nanti yang disebut kiamat akan datang, merupakan satu kejadian yang sangat dahsyat dan tidak bisa dipungkiri oleh manusia. Kenapa Allah mengingatkan ini? Karena banyak manusia yang tidak meyakini, tidak mempercayai akan terjadinya hari akhir. Dia seakan-akan hidup di dunia saja. Dia memperkaya hidupnya di dunia. Padahal kalau kita perhatikan, mereka cuma membangga-banggakan diri, hartanya, jabatannya, pangkatnya ketika hidup di dunia. Tapi begitu Allah memerintahkan malaikat pencabut nyawa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dibawa oleh kita mati hanya kain kafan, harta tidak kita bawa sedikit pun. Nah, ini Allah mengingatkan kepada kita agar manusia bertakwa kepada Allah,
ingat kepada Allah. Karena segala sesuatu yang ada di alam ini, termasuk pada diri kita, adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada datang bread begitu saja, tapi itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib hukumnya untuk disyukuri. Karena sedikit pun nikmat dan karunia yang Allah berikan, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata iman, banyak sekali manusia yang lupa, banyak sekali manusia yang tidak bersyukur. Sehingga Allah pun menyatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jadi sekian banyak manusia di atas bumi Allah ini, sebanyak itu juga yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedikit sekali, kata Allah, yang bersyukur. Siapa mereka-mereka yang bersyukur? Mereka-mereka adalah yang selalu ingat pada Allah, bertakwa kepada Allah. Dia menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Nah, itulah yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat. Dan akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surga. Hadirin waktu iman, aidin dan aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menyatakan dalam firman yang lain pun bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Takwa adalah jenjang paling tinggi untuk manusia. Satu kemuliaan yang harus kita raih. Karena tidak ada lagi kemuliaan yang diperoleh oleh siapapun manusia kecuali ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah pun menyatakan, wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal buat kamu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir-akhir adalah takwa. Hadirin iman, aidin aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kehidupan kita tujukan hanya bagaimana kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak ada lagi di hadapan Allah yang mulia, hanya satu, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Manusia-manusia yang selalu diingatkan oleh Allah dan dia menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga dia terhindar dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Hadirin wa iman, aidin dan aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama tahu bahwa Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa akan diberikan jalan keluar dalam hidupnya. Walaupun masalah atau segala sesuatu yang dihadapi, Allah akan memberikan jalan keluar. Demikian pula Allah akan memberi rizki dari jalan-jalan yang tidak diduga-duga. Dan Allah akan memberikan sesuatu, memenuhkan segala sesuatu yang diinginkan oleh dia. Jaminan dari Allah SWT, janji dari Allah SWT. Bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar. Masalah apapun yang dia hadapi, persoalan apapun yang dia hadapi. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan-jalan yang tidak diduga oleh dia. Dan Allah senantiasa akan memudahkan segala sesuatunya. Janji Allah mustahil dusta. Hadirin waktu iman, aidin aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya, Allah pun mengingatkan kepada kita bahwa di antara manusia-manusia ciptaan Allah tadi, yang Allah dambakan adalah manusia-manusia hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dinyatakan di sini terdapatlah karakter, ya, sifat dari orang-orang yang bertakwa tadi. Dinyatakan karakter yang pertama, sifat yang pertama dari orang-orang yang bertakwa
adalah mereka senantiasa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi orang bertakwa itu dia yakin kepada Allah, kehidupan di dunia ini, dan dia yakin akan kehidupan di akhirat, kehidupan yang tidak akan mati lagi. Seperti sekarang, ya. Seperti sekarang bahkan masyarakat di Indonesia katakanlah, mereka sudah bersiap-siap pulang kampung, mudik, membawa bekal sejak bulan Ramadan awal. Dia sudah siapkan bahan semua, bekal untuk pulang kampung, untuk mudik. Tapi kebanyakan kita tidak berpikir bahwa kita akan mudik, pulang kampung yang hakiki, yang nggak balik lagi. Nah ini. Kita akan pulang kampung, kan kita tidak membuat perjalanan kembali ke kampung kita yang awalnya. Nah, ini yang paling banyak kita lupakan. Jadi kita akan pulang kampung yang hakiki, yang pulang kampung tidak balik lagi ke rumah kita. Ya, nah, itulah yang disebut oleh Allah SWT. Ingatlah kalian bahwa kalian harus ingat pada hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana kita tidak akan mati lagi dan kita akan hidup selamanya di sana. Karakter yang pertama, demikian. Orang-orang yang bertakwa dia selalu iman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Bahkan orang-orang yang beriman, kita baca surat 24, Allah menyatakan orang-orang yang beriman manakala diajak ke jalan Allah dan Rasulnya, jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, nggak ada ragu lagi orang yang beriman mah. Hari masih iman, Allahu Akbar, walillahil ham. Karakter yang kedua yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, dimanapun dia berada, jabatan, pangkat, harta yang dia miliki, yang dia sandang, tidak menjadikan dia sombong. Nah ini, ya, orang-orang yang bertakwa itu tidak pernah menyombongkan diri bahwa dia pejabat, bahwa dia orang kaya, dia punya pangkat jenderal dan sebagainya. Mereka ingat apa yang Allah dan Rasulullah nyatakan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga barang siapa manusia yang di dalam kalbunya ada sifat sombong walaupun sebesar butiran pasir. Apa? Sebesar butiran pasir rasa sombong pada diri kita menyebabkan kita tidak akan masuk surga menurut Rasulullah SAW. Nah ini yang dipegang oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan menyombongkan dirinya. Walaupun dia orang pandai, umpamanya, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain. Dia orang kaya, dia orang berpangkat, segala sesuatunya digunakan pangkat dan jabatan, serta hartanya itu, untuk melecehkan, untuk membuli orang lain. Orang-orang yang bertakwa tidak berbuat demikian. Dia tidak akan berlaku sombong pada siapapun. Yang ketiga, riwayat iman, karakter orang bertakwa adalah mereka tidak serakah. Orang-orang bertakwa itu tidak serakah, tidak pernah mengambil yang bukan haknya. Nah ini. Jadi orang bertakwa itu tidak pernah mengambil yang bukan haknya. Karena semua manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia masih dalam kandungan ibunya. Orang yang bertakwa tidak mungkin dia menjadi pencuri, nggak mungkin jadi maling, nggak mungkin jadi koruptor, karena dia tidak mungkin mengambil yang bukan haknya. Dia akan senantiasa menerima apa yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam istilahnya, orang-orang yang bertakwa itu hidupnya qanaah. Hidupnya qanaah. Apa yang diberikan oleh Allah, dia terima dengan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Sehingga Rasulullah pun mengingatkan kepada kita dalam salah satu keterangannya, la yadkhulul jannata man nabata luhumuhu min suhti. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah pun dalam hadis yang lain, barang siapa yang memasukkan makanannya ke dalam mulutnya, makanan yang haram, walaupun tubuhnya menjadi gempal, kata Rasulullah. Orang-orang yang gemuk,
tapi dia makan makanan yang haram, mereka tidak akan bisa masuk surga. Hadirin wasiman, aidin dan aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karakter orang yang bertakwa yang keempat dinyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa tidak pernah hasad. Orang yang bertakwa nggak pernah iri dia. Kebanyakan di antara kita kan nggak boleh lihat tetangga bangun rumah, nggak boleh lihat tetangga beli mobil baru. Ada aja yang diomongin kan? Wah, paling-paling dia korupsi, paling-paling dia macam-macam. Itu. Orang yang bertakwa tidak akan begitu. Justru dia bersyukur. Alhamdulillah, tetanggaku diberi nikmat oleh Allah. Alhamdulillah, tetanggaku diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap, ya, karakter orang yang bertakwa. Dia nggak pernah hasad, dia nggak pernah iri, yang akhirnya dengki kepada orang lain. Hadirin ikhwati iman, karakter yang selanjutnya adalah tadi orang-orang yang bertakwa hidupnya qanaah. Mereka menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin Allah janji kepada orang yang bertakwa tadi, karena dia bersyukur pada Allah apapun yang diberikan oleh Allah. Lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, Allah tambah. Kan tapi barang siapa yang kufur, yang tidak mau bersyukur, ingat kata Allah, azabku amat pedih. Nah, hadirin wasiman, aidin dan aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karakter atau sifat orang yang bertakwa, dia tidak pernah dan dia bukan pembohong. Dia tidak pernah berdusta. Ya. Nah, sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam salah satu keterangannya, apabila ada seorang pemimpin yang ditunjuk, dia mati dalam keadaan berdusta kepada masyarakatnya, dia tidak akan menjadi penghuni surga dan dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Nah, ini hati-hati, ya. Barang siapa yang sudah diangkat jadi pemimpin, dia mendustakan masyarakatnya, ngebohongin masyarakatnya, dan dia mati. Tatkala itu, kata Rasulullah, dia tidak akan menjadi penghuni surga. Hadirin wasiman, Allahu Akbar, walillahilham. Inilah ketakwaan yang Allah berikan kepada hambanya, yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala, yang buat kita inilah satu tingkatan yang paling mulia. Inilah yang harus kita raih dalam hidup kita sekarang. Jangan tatkala kita sudah mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, hadirin wasiman, aidin aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keimanan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita serahkan diri kita pada Allah. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, apapun yang Allah minta kepada kita, sekali lagi jawaban kita cuma sami'na wa ata'na. Kalau kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keimanan yang Allah berikan kepada kita, sekali lagi kita upayakan akan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum innallahi atqakum. Itulah yang kita raih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa kita enggak dipanggil mulia di dunia sama orang lain, tapi kita dinyatakan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin wa iman, hadirin aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan memotivasi kita agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.
kasih kepada para jemaah warga Kendari yang sudah hadir untuk melakukan ibadah sholat Id. Ada enggak? Hah? Apa? Ada enggak? Hah? Ente ambil enggak? Seperti sunnahnya, dipersilakan untuk halal bihalal, Ini lebih komplit minta nih, maaf ada satu YouTube. sama lain, dan juga pulang dengan jalan Eh. yang berbeda. Amin. Sunnah Nabi. Allah. Sehat selalu Ustaz ya. Amin, amin. Panjang umur, dakwah Doain. terus. Amin. Allahu Akbar. Ke rumah dengan Biar praktis jalan berjaya, yang Ustaz. berbeda. Insyaallah. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Allah minum. Insyaallah. Iya, amin. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Waalaikumsalam. Amin. Tuh. Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ke rumah lo ngeteh-ngeteh. Hah? Ke rumah ngeteh. Boleh, insyaallah. Allah minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Amin. Insyaallah. Taqabbal ya Karim. Allah minna wa minkum. Allah minna wa minkum. Pak Ustadz ke ayah saya. Amin. Sehat Pak Ustadz. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Allah minna wa minkum. Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustadz kayak ayah saya. Maafkan batin ya. Sehat terus Ustadz. Insyaallah. Insyaallah. Ya, maka. Amin. Insyaallah.